Hai teman-teman Cuan Troopers, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya financial planning loh bersama Kak Jessica. Hai Victor. Hai Kak Jessica, gimana nih kabarnya nih? Baik, kamu gimana? Baik juga dong. Nah, Kak Jessica, financial planning sendiri itu apa sih maksudnya? Financial planning ini adalah pengaturan, pembuatan rencana keuangan agar kita bisa mencapai tujuan finansial kita. Jadi kita tuh mau mengejar pasti masing-masing Cuan Troopers, teman-teman Cuan Troopers tuh pasti punya yang namanya tujuan keuangan ya. Betul. Kenapa sih kalau misalnya kita sebagai seorang tuh perlu yang namanya financial planning nih? Nah, kayaknya kita setiap orang tuh pasti pernah mengalami ya, kita tuh pengen ini, pengen itu, tapi tuh sedangkan sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Jadi kita perlu financial planning karena biasanya kebutuhan manusia itu banyak dan luas, dinamis banget lah pokoknya. Tapi apa yang kita miliki, aset yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur dan merencanakan serta mengembangkan aset yang kita miliki supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita, gitu Cuan Troopers. Jadi kalau saya tangkap nih ya, ada yang namanya needs, ada yang namanya wants ya. Betul. Jadi masing-masing teman-teman Cuan Troopers tuh pasti punya yang namanya kebutuhan sama keinginan nih. Bener banget. Gimana sih teman-teman Cuan Troopers biar bisa memulai nih yang namanya financial planning sendiri? Nah, seperti yang tadi Victor bilang, kita tuh pertama-tama ketika mau mulai financial planning, kita harus tahu dulu nih apa sih yang kita anggap sebagai needs dan wants dalam hidup kita. Dari situ kita bisa menentukan tujuan finansial kita tuh apa sih sebenarnya, berangkat dari situ dulu. Jadi mulainya ini dari mencatat apa yang kita butuhkan sama apa yang kita inginkan berarti. Iya, ya dari situ kita bisa mengetahui tujuan keuangan kita tuh apa sih sebenarnya. Lalu kita sebenarnya banyak sih step-stepsnya, kita mau go through satu-satu ya Victor ya? Boleh. Oke, jadi kan pertama kita menentukan dulu tujuan keuangan kita itu apa. Setelah itu kita mengumpulkan data-data yang relevan dengan keadaan keuangan kita. Misalnya pendapatan dan pengeluaran kita, lalu laporan kekayaan kita. Setelah kita punya data-data tersebut, kita analisa deh data-datanya. Sebenarnya sehat nggak sih keuangan kita sekarang? Dari situ kita bisa membuat rencana ke depannya tuh harusnya kayak gimana. Lalu setelah kita bikin rencana, tinggal kita aplikasikan, lalu kita review secara berkala gitu. Jadi kalau udah terakhir, kita take a step back buat review. Benar. Terus gunanya tadi tuh kita langkah-langkahnya tuh enggak. Ada nggak sih pengalaman yang lebih relate nih sama buat teman-teman Cuan Troopers nih, biar teman-teman tahu nih financial planning tuh kadang-kadang kan orang mikirnya susah nih, kita harus disiplin nyatet apa gimana sih? Ada pengalaman pribadi nggak sih yang buat mencontohkan ke teman-teman tentang pengalaman financial planning ini? Aku tuh sebenarnya dulu tuh apalagi sebelum nikah ya. Sebelum nikah aku tuh sama sekali nggak pernah nyatet pengeluaran. Kenapa? Soalnya aku tuh ditanggung semua sama orang tua aku. Jadi aku kayak nggak mikir mau pakai kartu kredit dibayarin, mau pakai supir ada yang bayarin. Jadi aku tuh nggak perlu mikirin tentang hal-hal seperti ini. Nah, waktu aku menikah langsung deh kaget. Soalnya ini kan aku harus ngatur sendiri nih tiba-tiba kan. Nanti credit card aku yang harus bayar, nanti supir, pembantu itu aku yang harus bayar semua. Jadi aku tuh lumayan kaget dan aku lumayan harus belajar lagi sebenarnya perencanaan keuangan itu seperti apa sih. Apalagi kan aku menikah dan akan memiliki keluarga sendiri gitu. Jadi aku lumayan mengalami banget. Dan sebenarnya kalau misalnya Victor bilang perencanaan keuangan tuh susah atau gimana, sebenarnya tuh enggak. Sebenarnya hal-hal ini tuh lumayan mudah untuk dipelajari. Yang susah tuh sebenarnya mental atau psikologisnya dalam mengatur gitu. Gimana tuh mental atau psikologisnya nih? Jadi kadang-kadang kan manusia tuh pengennya yang cepet, instant gratification gitu kan. Kita baru ngatur keuangan sebulan terus pengennya udah cepet-cepet, udah cepet punya duit gitu kan misalnya. Tapi kan sebenarnya kan nggak begitu, kan pelan-pelan harus diatur dan kita juga harus sabar dalam mengembangkan aset. Jadi sebenarnya yang harus dilatih itu mental dan psikologis kita ketika mengatur keuangan kita. Jadi harus sabar juga ya dari Harus diri sabar sendiri. dan kita juga biasanya kan orang tuh banyak yang impulsif ya. Kita kan ketika mengatur keuangan kita juga harus bisa ngerem keinginan yang kita mau yang kita nggak sebenarnya butuhkan gitu. Jadi teman-teman Cuan Troopers, kalau yang saya tangkap ya, jadi ada keinginan-keinginan yang sebenarnya kita butuhkan, ada keinginan-keinginan yang sebenarnya kita nggak butuhkan nih. Betul. Kalau misalnya bisa dibilang, dipilih, yang tidak kita butuhkan kita abaikan dulu lah. Terus kalau misalnya ini nih, kalau misalkan itu pengalaman pribadi nih,
kan kita udah dimudahkan banget nih, Mm-mm. ada teknologi, ada apa. Itu financial planning udah lebih mudah. Untung ada financial planning nih. Kalau misalnya yang lain Bener. gimana nih? Maksudnya kita lagi buta, nggak tahu nih financial planning tuh apaan. Gimana nih kalau misalnya teman-teman kan ini lagi dengerin podcast kita. Iya. Gimana kalau yang enggak? Nah, luckily kan sekarang tuh kemajuan teknologi itu udah advance banget, dan banyak banget konten-konten kreator juga di sosmed yang membahas tentang hal ini. Salah satunya adalah Instagram sayakaya.id. Jadi teman-teman bisa follow sayakaya.id untuk mendapatkan konten-konten perencanaan keuangan yang lebih mantap lagi. Jadi ada platform pembantu yaitu sayakaya.id Betul. itu ya. Sebenarnya financial planning kalau misalnya di-share informasinya emang untuk semua orang sama ya? Enggak, justru karena itu kan kita sebutnya sebagai personal finance. Karena sifatnya unik untuk setiap individu dan keluarga yang menjalani rencana keuangan mereka masing-masing gitu. Jadi emang beda nih. Bener, jadi apa yang works for me mungkin nggak work for Victor, dan mungkin juga nggak sama dengan teman-teman cuan troopers di rumah gitu. Kalau misalnya financial planning nggak sama, kita kayak saya lah, orang awam nih nggak ngerti yang namanya financial planning. Gimana sih cara merencanakan keuangan biar simple gitu? Sebenarnya ada 6 pendekatan yang kita bisa jalani ketika kita melakukan perencanaan keuangan. Yang pertama itu yang paling simple adalah cash flow management. Yang kedua, perencanaan resiko dan asuransi. Yang ketiga, perencanaan investasi. Keempat, perencanaan pajak. Yang kelima, perencanaan hari tua ya, pensiun. Dana pensiun. Iya, yang keenam itu perencanaan transfer kekayaan atau waris. Ini kan banyak banget nih kelihatannya, aduh pusing. Misalnya, yang saya mau lakukan tuh 1, 2, 3, 4 dulu, cash flow, resiko dan asuransi, investasi sama pajak dulu misalnya. Yang kenapa-napa, mungkin yang kelima dan keenam belum apply untuk kita, terus kita mau menjalankan yang keempat pertama dulu, itu nggak apa-apa banget. Jadi ini seperti, kalau saya bilang ya, saya dengernya seperti sebuah urutan ya aslinya. Iya. Jadi 1 sampai 6 tuh mana sebuah yang urutan. paling penting ke yang paling mungkin bisa ditunggu nanti. Jadi mungkin memulai menabung dana pensiun bisa diundur dulu nih. Mungkin kita investasi dulu buat kebutuhan yang lebih dekat nih. Benar. Jadi seperti itu. Lalu ketika kita menjalani itu, aspek perencanaan keuangan tuh sebenarnya ada apa aja sih? Selain tadi yang 6 itu, terus kita juga bisa masuk ke satu-satu nih, yang cash flow management nih. Kan sebenarnya cash flow management ini aku rasa teman-teman juga udah banyak banget yang melakukan, karena sebenarnya halnya lumayan simple sih. Jadi kalau misalnya kita kayak Victor tahu kan laporan keuangan perusahaan. Tahu. Nah, cash flow management ini sebenarnya kayak kita bikin personal financial statement untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ada 2 komponen, yaitu balance sheet sama income statement gitu. Kalau misalnya dibilang secara teknis, balance sheet sama income statement. Tapi kalau apply buat teman-teman, cash flow management tuh seperti apa sih? Kayak kita nyatet entah itu pemasukan dan pengeluaran apa gimana tuh? Benar, kalau yang balance sheet personal kita itu, kita tuh sebenarnya mencatat laporan kekayaan kita, apa yang kita miliki dan apa yang harus kita tanggung, aset dan liabilities. Jadi yang termasuk aset itu misalnya aset liquid kayak cash dan deposito gitu ya. Terus aset yang gak liquid serta aset yang kita gunakan dalam kehidupan kita, misalnya seperti rumah dan mobil gitu. Kalau misalnya dari cash flow sendiri gimana? Dan setelah aset itu, terus kita juga bisa nyatet liabilities kita atau kewajiban kita. Basically liabilities-nya adalah utang yang kita miliki sih. Jadi ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini misalnya semua utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Kayak utang kredit card, kalau misalnya teman-teman punya P2P gitu ya, yaitu adalah utang jangka pendek yang harus teman-teman bayar. Dan kalau utang jangka panjang tuh misalnya KPR dan yang sifatnya lebih dari 1 tahun gitu. Terus perlu nggak sih kita sebagai, kan kita udah nyatet nih cash flow management. Nah, ada kan cash flow yang kalau misalnya kita udah nyatet laporan kekayaan kita nyatet nggak sih yang namanya pemasukan sama pengeluaran? Iya, itu namanya income statement. Jadi di situ kita mencatat segala yang sumber pendapatan kita dan dan hal-hal yang kita keluarkan, expenses kita. Misalnya ada pendapatan yang tetap dan tidak tetap, kita masukkan ke dalam situ. Lalu kita list juga
hal-hal yang kita expenses yang kita belanjakan, pengeluaran-pengeluaran kita tuh seperti apa sih. Lalu kita di situ kan bisa lihat sebenarnya kita tuh surplus, imbang atau defisit gitu kan. Ini maksudnya kalau saya tangkap ya, dari cash flow statement ini tadi yang surplus, imbang atau defisit itu berarti ada duit lebih atau habis atau justru kita ngutang lagi. Iya, jadi kalau misalnya yang sehat itu tentu aja kita surplus ya. Kita punya uang lebih yang kita bisa misalnya kita mau investasikan atau kita belanjakan untuk hal-hal lain yang lebih penting gitu. Nah, gunanya sendiri memiliki income statement ini supaya kita bisa menganalisa sebenarnya pengeluaran kita tuh paling banyak ada di mana sih, terus sumber pendapatan kita tuh apa aja. Lalu ketika kita mau mencatat rencana keuangan kita ke depannya, kita bisa tahu oh kira-kira ini tuh realistis atau enggak ya buat kita. Soalnya kan kita kan tahu sendiri kalau misalnya defisit terus nih, masa kita mau beli rumah yang harganya berapa puluh M gitu kan, itu aja kan nggak bisa. Jadi kita harus bisa mencocokkan tujuan keuangan kita dan kondisi keuangan kita saat ini gitu. Jadi harus ada kecocokan ya. Bener. Wow, informatif sekali ya Kak Jessica ya. Mungkin ada nggak tips-tips buat teman-teman cuan troopers di rumah nih yang mau merencanakan keuangan atau nanti duitnya dibawa kemana, itu ada nggak sih tips-tips buat teman-teman cuan troopers di rumah? Ada dong, aku punya beberapa tips yang teman-teman cuan troopers bisa aplikasiin sendiri di rumah. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan savings ratio atau tingkat menabung teman-teman semua gitu, karena ada yang namanya senjata rahasia, yaitu bunga berbunga atau compounded interest. Perlu ilustrasinya nggak nih? Boleh. Nah, misalnya kamu sama aku nih sama-sama mau nabung selama 10 tahun. Terus kamu nabung sebesar 250.000 sebulan dengan tingkat return investasi mungkin sekitar 10% setahun. Terus aku nabung sebesar 500.000 sebulan. Tapi return investasiku nggak sebesar kamu, cuma 5%. Coba deh tebak siapa yang bakal punya aset lebih besar di akhir periode 10 tahun itu? Aku kali ya? Nah, sebenarnya aku yang akan punya aset lebih besar. Kalau dihitung-hitung, nanti ketika di akhir 10 tahun itu, kamu bakal cuma punya 51 juta, sedangkan aku punya 77 juta. Jadi, meningkatkan savings ratio itu penting banget, teman-teman, gitu. Lalu, ada nggak sih, maksudnya untuk kedepannya duitnya mau dibawa kemana tuh, ada nggak tips lain nih buat teman-teman? Ada. Jangan lupa teman-teman di rumah juga harus punya namanya dana darurat. Dana darurat ini itu sangat berguna ketika kita mengalami hal-hal yang kita nggak expect atau kita nggak perkirakan sebelumnya. Biasanya sih standar dana darurat ini adalah 3 bulan pemasukan. Itu minimal banget ya. Lebih ideal tuh kalau sekitar 6 bulan lah. Itu akan lebih safe buat kita semua. Kalau pendapatannya itu nggak tetap, lebih baik punya lebih besar juga untuk dana darurat. Kalau kita punya tanggungan seperti punya keluarga atau anak, disarankan tuh kita punya 12 bulan lah untuk dana daruratnya. Jadi yang saya simpulkan nih, ada yang namanya meningkatkan savings ratio buat teman-teman cuan troopers di rumah, ada juga yang namanya punya dana darurat. Benar. Jadi itu aja nih yang menutup informasi kita pada hari ini. Thank you banget Kak Jessica buat informasinya nih. Thank you juga Victor. Bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Dan jangan lupa follow Instagram Sukor Sekuritas tentunya. Dan Saya Kak.id. see ya!